ini bunga jantan namanya. Nah, lalu kalau tidak mau repot-repot menanam, salah satunya cukup mudah juga teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channelnya Tanaman Nabila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kembali seputar tanaman hias teman-teman ya. Nah kebetulan saat ini kita sedang berada di depan sebuah tanaman hias yang namanya bunga anthurium dengan jenis gelombang cinta teman-teman. Nah teman-teman pasti tahu dengan bunga yang satu ini ya. Bunga ini merupakan salah satu bunga yang sempat populer beberapa waktu yang lalu ketika musim tanaman hias, dan jenis anthurium ini merupakan salah satu bunga yang boleh dibilang bunga sultan teman-teman. Nah teman-teman, bunga ini memang sempat dikatakan bunga sultan karena ketika itu harganya yang lumayan tinggi teman-teman, bahkan sampai jutaan, puluhan juta teman-teman ya. Ketika sang anthurium ini baru rilis pertama kali itu mencapai puluhan, bahkan ada yang ratusan juta di beberapa negara teman-teman. Nah memang bunga ini sempat melejit hingga ke beberapa negara besar ya teman-teman ya. Para pecinta koleksi tanaman hias itu begitu memburunya bunga ini. Nah teman-teman, untuk saat ini memang bunga ini merupakan salah satu bunga yang sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat kita. Hampir setiap rumah kita melihat bunga ini ada ditanam di depan rumah dari masyarakat. Kenapa? Karena memang saat ini bunga ini boleh dibilang tidak bernilai lagi teman-teman. Nah, jadi adapun dijual pun dengan harga yang relatif sangat terjangkau. Padahal memang fenomena harga bunga anthurium ini kalau kita membandingkan dengan saat ini memang sangat jauh berbeda teman-teman. Di saat dulu tinggi sekali harganya dan saat ini pun jatuh sekali harganya teman-teman. Jadi memang kalau untuk aset ini kita sarankan untuk tidak menjadikannya aset kalau untuk tanaman-tanaman hias. Kenapa? Karena memang harga dari tanaman hias itu tidak tetap teman-teman ya. Ketika dia sedang booming, ketika sedang bagus-bagusnya itu harganya tinggi, tapi ketika saat sudah tidak musim lagi teman-teman ya, seperti saat inilah harganya begitu anjlok dan turun. Akibatnya kita bisa merugi kalau menjadikannya tanaman hias sebagai aset teman-teman ya. Nah pada kesempatan ini teman-teman kita akan coba membahas bagaimana cara menanamnya anthurium ini, menanam bunga anthurium ini caranya bagaimana. Nah kita ini ada satu batang indukan, ini sudah indukan teman-teman ya. Kenapa kita bilang sudah indukan? Di sini sudah terdapat buahnya teman-teman. Ini merupakan buah dari anthurium gelombang cinta teman-teman. Sekilas memang mirip-mirip apa ya teman-teman ya, mirip-mirip anggur atau buah cempedak kalau di tempat kami ini. Tapi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini sudah masak teman-teman ya, jadi sudah bisa diambil. Nah kita coba, kita copot. Nah seperti ini. Ini sudah bisa kita tanam teman-teman. Jadi bagi yang mau menanamnya silakan ambil yang seperti ini aja teman-teman, kita pilih saja. Ini yang bagusnya teman-teman ya, bibit unggulnya seperti ini. Ini dari indukannya ada buahnya kita ambil saja. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini kita cukup meletakkan saja di polybag, di media tanam, dia tidak akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Jadi seperti itu pola cara kita menanam bunga anthurium gelombang cinta teman-teman. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan jenis anthurium lainnya? Sekilas memang hampir sama teman-teman. Pada intinya semua anthurium itu berbuah, teman. Ada juga yang tidak berbuah, ada juga teman-teman ya. Nah, jadi tapi umumnya anthurium itu berbuah. Kalau sudah dewasa dia akan bunganya seperti ini teman-teman. Dia ada bunganya, bunga jantan, bunga betina.
Ini bunga betina teman-teman, ini dia akan berbuah. Kalau bunga jantannya seperti ini, dia tidak berbuah teman-teman. Ini bunga jantan namanya. Nah, lalu kalau tidak mau repot-repot menanam, salah satunya cukup mudah juga teman-teman. Kalau kita tidak mau membibitkan, pada umumnya setiap bunga anthurium itu di bawahnya akan tumbuh banyak bibit teman-teman. Kenapa? Karena memang buah yang sudah masak ini ketika tidak dipetik maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Ini contohnya teman-teman ya, ini sudah jatuh ke bawah. Ketika dia nanti jatuh ke bawah dan terkena tanah teman-teman, maka dia akan tumbuh dengan sendiri. Nah, ini bisa teman-teman lihat kan. Nah, ini bibitnya teman-teman. Jadi, nah kita ambil ya. Nah, ini dia bibit anthuriumnya sudah tumbuh dengan sendirinya. Ini bagus teman-teman. Jadi cukup kita pindahkan saja ke polybag kecil. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya, bagus kembali dia teman-teman. Kalau sudah besar, sudah bisa dipindah, kita bisa pindah ke pot yang besarnya teman-teman. Ini sangat banyak sekali. Nah, seperti ini. Hampir rata-rata di setiap anthurium itu pasti di bawahnya akan tumbuh banyak bibitnya teman-teman. Tapi memang kita langkah bagusnya kita ambil dari buah saja teman-teman. Kenapa? Karena memang akarnya nanti tidak putus ketika kita cabut, kita pindah, jadi pertumbuhannya bisa normal teman-teman ya sampai dia dewasa. Jadi itu seperti itu caranya teman-teman ya. Pilih saja buahnya, kemudian langsung aja diserak di media tanam, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan banyak tumbuh. Pilih saja yang bagus, tinggalkan teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Nah, untuk anthurium sendiri ini yang menjadi penikmat para pecinta tanaman hias terletak pada daunnya teman-teman. Daunnya ini yang membuat mata yang memandangnya ini terpesona teman-teman ya, bukan tersepona. Jadi daunnya inilah yang memanjakan mata para kolektor tanaman hias. Ini kebetulan memang anthuriumnya kurang terawat daunnya teman-teman. Jadi memang ini sengaja untuk indukan saja, tidak kita rawat kembali dengan baik daunnya. Karena kita pilih bibitnya saja untuk bibitnya. Ini kadang-kadang laku juga kita jual teman-teman. Untuk bibit ini kadang-kadang ada yang paham. Kalau sudah tumbuh, sudah hidup itu kita jual, itu harganya murah, 10.000, 20.000 saja. Itu udah siap tanam teman-teman ya. Itu banyak juga yang mau, yang daripada mereka susah-susah nanam, kita tanamkan saja yang sudah jadi, tinggal pindah ke pot saja, itu 20.000, 30.000 lah paling mahal teman-teman ya. Kalau yang sudah jadi, kalau untuk indukan kayak gini harganya masih di atas, masih ratusan teman-teman. Kalau yang sudah jadi juga masih ratusan harganya. Namun kalau yang masih baby itu masih kecil, harganya cukup lah untuk terjangkau bagi kantong masyarakat kita teman-teman. Nah, untuk jenis lainnya kita ada juga anthurium jemani teman-teman. Anthurium jemani ini akan kita coba ulas nanti di video selanjutnya. Kita akan coba ulas lebih lengkap apa perbedaan anthurium gelombang cinta dengan anthurium jemani teman-teman ya. Teman-teman mungkin itulah sedikit informasi tentang bagaimana kita cara memilih bibit bunga anthurium gelombang cinta teman-teman. Cara menanamnya bagaimana, cara untuk perawatannya teman-teman. Perawatannya gelombang cinta ini memang sedikit agak rumit teman-teman. Kenapa? Karena memang tanaman ini sangat rentan terhadap sinar matahari. Jadi memang tidak kita sarankan bunga anthurium ini terkena dari sinar matahari langsung teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh daun yang terkena sinar matahari, dia akan menguning, kemudian nanti dia akan mati seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat bahaya sekali kalau kita punya anthurium, karena memang yang menjadi nilainya adalah daunnya teman-teman. Dan ketika daunnya sudah rusak, ini sangat membahayakan sekali teman-teman, dan sangat merugikan sekali tentunya bagi para pecinta tanaman hias. Apalagi ketika kalau kita mau menjualnya, kita jual ketika daunnya sudah rusak, itu bisa menyebabkan harga pasarnya turun drastis teman-teman. Nah, teman-teman mungkin itulah sedikit informasi, dan bunga ini juga kita lakukan penyiraman. Kalau kami lakukan 3 hari sekali teman-teman, karena memang tanaman ini tidak terlalu menyukai air teman-teman ya. Mungkin itulah sedikit informasi tentang bagaimana cara menanamnya, memilih bibit, dan melakukan perawatannya teman-teman.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang ingin mencoba, bisnis tanaman hias ataupun sekedar hobi untuk menanam tanaman hias, itu bisa dilakukan teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih. Bagi yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam dari Tanaman Nabila.